Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan aplikasi telah saya buat, yaitu aplikasi portofolio. Aplikasi ini saya buat menggunakan bahasa pemrograman Java. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah Android Studio. Oke, let's go. Baik, kita langsung saja menuju Android Studio kita. Baik, untuk hal pertama, saya akan menjelaskan activity XML-nya. Baik, kita bisa melihatnya di project sini. Dan kita pergi ke layout. Nah, kode XML ini merupakan tanggung jawab untuk membuat struktur atau tampilan pada aplikasi kita. Baik, ini merupakan activity main XML pada aplikasi saya. Nah, untuk yang pertama, saya akan membuat linear layout. Secara default Android Studio akan memberikan constraint layout pada aplikasi yang akan kita buat. Nah, pada aplikasi ini saya akan menggunakan linear layout. Nah, linear layout ini bertindak sebagai wadah utama untuk elemen-elemen dalam antarmuka pengguna. Baik, setelah saya membuat linear layout, saya juga mengatur orientasinya dengan perintah Android orientation. Nah, terdapat dua opsi, yaitu vertikal dan horizontal. Pada aplikasi ini saya mau semua elemen-elemen itu akan saling terbentuk secara vertikal, mulai dari atas sampai ke bawah. Jika horizontal, maka dia akan bersampingan. Nah, untuk gravity-nya saya akan menggunakan center atau di tengah. Nah, untuk Android background ini untuk mengatur warna background. Nah, untuk warna sendiri saya bisa custom, dan terdapat linear layout di dalam linear layout, atau kita bisa biasa sebut sebagai child-nya atau anaknya. Nah, untuk hal pertama pastinya kita akan mengatur match parent dan warp parent-nya. Dan biasa secara default, maka width-nya akan match parent dan height-nya warp parent. Match parent ini akan memenuhi ukuran layar, dan warp parent akan mengisi ukuran layar atau ukuran elemen yang telah kita buat. Nah, tetapi pada aplikasi ini saya mengatur tingginya hanya 530 dp. dp ini untuk digunakan seperti button. Nah, jika kita ingin mengatur teks, kita akan menggunakan SP, bukan DP. Nah, untuk mengatur margin left dan margin right-nya, atau ukuran kiri dan kanan, saya membuat 30 dp. Nah, terdapat margin dan padding. Margin ini untuk mengatur elemen antar elemen dengan elemen lainnya atau jarak luarnya.
Sedangkan padding ini untuk mengatur ukuran layarnya. Sebagai contoh, jika kita terdapat button dan button terdapat teks, jika kita ingin mengatur ukuran jarak teks dengan buttonnya, kita bisa menggunakan padding. Sedangkan jika kita ingin mengatur jarak button satu dengan button lainnya, kita bisa menggunakan margin. Dan di sini saya menggunakan gravity center horizontal. Dan untuk orientation-nya saya menggunakan vertikal. Nah, terdapat image view ini untuk membuat gambar, dan saya mengambil gambar ini dari drawable user login. Nah, ini dapatkan dari sini, dari folder drawable, dan ada gambar atau logo. Nah, ini gambarnya digunakan untuk from login-nya. Nah, di sini saya juga membuat text view sebagai teks. Jika kita membuka aplikasinya, maka akan muncul teks halo selamat datang, dan saya membuat ini akan memenuhi ukuran layar dan ditempatkan di tengah, dan kontennya akan mengisi ukuran tersebut. Dan teks colornya ini warna hitam, dan kita bisa mengatur di sini juga. Dan terdapat text view lagi dan edit text. Nah, edit text ini sebagai inputan. Dan saya memberi ID di sini. Di sini ID nanti akan digunakan di file Java-nya nanti. Dan saya membuat satu button. Button ini saya juga memberi ID, dan saya membuat button ini warna pink. Color ini didapatkan melalui folder values dan color XML di sini. Kita bisa custom juga atau menambahkan, atau kita bisa mengikuti warna yang telah disediakan. Baik, saya akan menjelaskan aplikasi file dengan ekstensi Java-nya di sini. Nah, XML tadi merupakan struktur untuk kita membuat tampilan atau antarmukanya. Nah, sedangkan activity main Java ini kita untuk mengatur logiknya, bagaimana aplikasi tersebut akan berjalan. Baik, dan studi kasus yang telah diberikan yaitu akan membuat database. Nah, ini merupakan database-nya dari aplikasi saya. Baik, untuk mengatur tampilan tadi, saya mengaturnya di activity main.java. Baik, di sini saya akan mengimportkan beberapa seperti view, button, dan terdapat yang lainnya. Nah, jika button ini dengan ID button login, jika ditekan dia akan pindah, atau jika diklik maka dia akan pindah ke second activity. Second activity ini didapatkan di sini, maka dia akan pindah di sini. Jika diklik, maka dia akan secara otomatis pindah ke halaman atau form selanjutnya sesuai yang kita buat. Baik, saya akan menjalankan
aplikasinya. Mungkin cukup lama dalam proses menjalankan aplikasinya atau Gradle, karena dalam menjalankan emulatornya ini tergantung komputer atau laptop yang digunakan. Jika laptopnya atau komputernya memiliki spek yang tinggi, maka emulatornya akan berjalan lebih cepat. A few moments later. Baik, ini merupakan aplikasi yang telah saya buat. Nah, di sini terdapat dua warna, yaitu pink dan putih. Ini saya atur dari activity atau di file layoutnya di activity main XML. Nah, untuk warna pertama saya membuat warnanya ini untuk linear atau background paling bawahnya atau background parentnya. Ini warna seperti warna pink, dan untuk childnya saya gunakan warna putih. Oleh karena itu, kita bisa lihat di sini terdapat dua warna, yaitu warna seperti warna pink dan warna putih. Dan terdapat image view dan terdapat text view, halo selamat datang, dan terdapat dua text view lagi, dan terdapat dua edit text dan button. Nah, kita akan coba login. Oke, kita coba login di sini. Di sini username-nya admin dan password-nya ini kita bisa atur username dan password-nya di database. Oke, jika ditekan maka akan berhasil login dan akan masuk ke halaman utama. Nah, di sini saya menggunakan 3 kartu, yaitu terdapat tentang saya atau about me, terdapat blog, dan terdapat card my stories in a study. Oke, ada ucapan halo selamat datang, ini portofolio Namazu. Terdapat image view juga di sini. Saya mengaturnya di file XML about me. Nah, di sini saya mengatur untuk halaman utamanya. Baik, jika card ini ditekan, dia akan masuk ke halaman selanjutnya. Itu saya aturnya di folder Java. Nah, di second activity. Oke, jika card yang telah diberikan ID tadi ditekan, maka dia akan masuk ke about me. Oke, dia akan masuk ke about me, masuk ke sini. Baik, kita akan coba. Nah, ini merupakan tentang saya. Terdapat biodata, spesifikasi. Kita juga bisa kembali di sini, atau kita bisa menambahkan button. Nah, di sini terdapat fungsi, makanya oleh karena itu saya tidak membuat button lagi, karena terdapat double fungsi jadinya. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan tentang pembuatan aplikasi portofolio. Tugas ini atau video ini dalam pembuatan aplikasi portofolio untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah Android Studio. Saya Angga Demes Manggara.
dari program studi teknologi informasi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.